Oke, kali ini mungkin akan sedikit berbeda. Biasanya akan sharing tentang hunting, kamera. Tapi kali ini salah satu hal yang sedikit mengganggu. Suka dukanya pakai analog. Itu harga filmnya seringkali stabil naik. Ya, naik. Nah, naiknya itu kemarin naik banget ketika setelah lebaran. Harga KCP itu sempat tembus hampir 200.000. Ya, KCP Kodak Color Plus 200. Oke lah, kalau misal BCC 200 emang ya warnanya bagus dan aku suka. Tapi kalau kayak KCP, Kodak Gold, bahkan harganya di atas Pro Image. Padahal seharusnya Pro Image itu meskipun dia asalnya 100 ya, itu kelasnya di atas KCP sama Gold. Kenapa itu bisa terjadi? Nggak tahu sih. Sempet tanya-tanya teman-teman yang lain dan beberapa seller, itu karena emang impor barang dari luar susah. Nah, solusinya apa? Apakah kita harus berhenti bermain analog? Atau kita pindah ke digicam? Ya, kemarin itu juga sempat ada tren digicam ya. Digicam itu digital kamera yang kecil-kecil, bentuknya lucu-lucu. Itu harapanku waktu itu seneng banget sih. Tak kira dengan adanya digicam itu harga film jadi agak normal lah. Ternyata tidak, tetap saja mahal. Nah, digicam itu dikatakan digicam, aku juga sempat tanya-tanya ke teman-teman yang akhirnya mencoba atau berpindah ke sana sementara. Itu kamera-kamera kecil keluaran tahun berapa ya, 89, 90, awal 2000. Itu megapikselnya di bawah 10 megapiksel. Sensornya masih pakai CCD, bukan CMOS. Jadi kayak 3,2 megapiksel, 5 megapiksel. Ya itulah, pokoknya di bawah 10. Nah, saya nggak mau nyobain digicam karena kayak sayang aja uangnya tuh segitu dibuat beli digicam. Digicam sempat mahal banget karena waktu itu bisa 1 juta, bahkan sampai ada yang jual 2 jutaan kayaknya. Kamedia, terus Olympus MJU 400, 300. Nggak tahu ya kenapa kok kalau ada Olympus ada MJU nya itu harganya jadi mahal. Nah, salah satu cara untuk agar tidak terdampak kalau kedepannya misal ada kelangkaan lagi, sulitnya impor film dari luar, ketika filmnya harganya sudah agak-agak turun, ya meskipun itu akan jarang sekali terjadi ya, itu mending kalian sekalian ngambil banyak. Nah, ngambil banyak ini ada resikonya juga. Resikonya di mana? Resikonya di penyimpanan. Soalnya film ini kan kimia ya, ada senyawa kimianya gitu. Lebih bagus disimpan kalau lama itu either di suhu kamar, kalau nggak salah 20 derajat kayaknya. Nanti coba tak tulis ya, maksudnya berapa derajatnya itu. Lebih bagus lagi kalau disimpan mau lebih lama itu di suhu yang dingin. Suhu yang dingin itu berapa? Biasanya itu dimasukkan di kulkas kalau teman-teman, tapi tetap di ini ya, di plastik kayak gini, sedia kayak gini ini. Jadi tetap kalian dimasukkan filmnya, terus di zip itu buat biar lebih awet, taruh di kulkas kayak gitu. Ada lagi yang misal mau disimpan lama banget gitu ya, nggak tahu itu simpan apa ditimbun gitu. Nah, itu dimasukkan ke tempat kayak tepak gitu ya, misalnya ya itulah merek yang biasanya dijual-jual sama ibu-ibu di arisan itu loh. Tuh, terus dimasukkan ke freezer. Kenapa kok nggak langsung si boxnya itu dimasukkan ke freezer? Takutnya kan kadang es itu kan juga ada yang mencair tuh. Nah, itu takutnya boxnya nanti rusak. Terus kalau terlalu beku juga kayaknya nggak baik deh. Soalnya kan Kodak itu akhir-akhir ini sempat kanisternya tuh besi. Nah, takutnya itu juga nanti jadi karat. Nah, jadi solusinya apa bang? Solusinya apa? Nah, ini bisa dibilang solusi sekaligus unboxing ya. Jadi
aku nyoba beli kulkas mini. Kulkas mini itu biasanya kayak yang ada di kamar-kamar kosan tuh, soalnya wattnya nggak besar. Jadi kulkas mini ini mereknya Changhong tipe CBC 50 ya, CBC 50. Kemarin itu sebenarnya ada merek lain yang langsung tak bilang aja ya, Gree itu lebih bagus, tapi wattnya dia itu kalau nggak salah 82. Kalau yang ini Changhong CBC 50 ini wattnya cuma 50 watt, jadi ya lumayan lah kalau buat nyimpen film atau ya sekalian buat nyimpen minuman ya bisa lah. Cuma ya ini nanti kita lihat ya kelebihan kekurangannya gimana dari Changhong CBC 50. Sekalian aku nge-review ini soalnya agak-agak sulit cari review yang apa ya, yang jelas gitu loh. Tapi ini nanti mungkin akan dibikin 2 part. Jadi yang part ini lebih ke arah ya unboxing experience-nya, dapatnya apa, terus bentuknya gimana. Nanti mungkin setelah beberapa hari atau mungkin beberapa bulan pemakaian nanti kita review. Oke. Ini tapi nggak bisa in frame ya, kalau soalnya kulkasnya ya di gambar sih kecil tapi datangnya besar. Jadi yaudah deh, kita sekarang unboxing kulkasnya. Tuh kan, judulnya tadi apa? Kulkas mini, tapi yang datang ya nggak mini-mini banget. Ini mulai sekarang kita unboxing ya. Kita unboxing. Ini ya kemarin beli buat Gundam, tapi nggak beli Gundamnya. Changhong CBC 50. Nanti kalau mau beli juga mungkin tak kasih linknya ya. Ini buat teman-teman di Surabaya, jadi nggak kesulitan buat ya nyari, meskipun saya nggak affiliate juga sih, nggak disponsori, ini beli sendiri. Harganya 1.100.000. Aduh. Wow, sulit untuk dikeluarkan. Mana nih ngeluarinnya? Ini bagian atasnya yang mana ya? Oh, kebalik guys. Ini bagian bawah guys. Ini bagian bawah guys. Berarti harus gimana guys? Ini berarti. Wah, bener dong. Maaf guys, tidak pernah unboxing. Keliru. Ternyata memang benar seperti ini. Wah, tinggal dibuka aja. Iya. Wah. Begini penampakannya. Changhong CBC 50.
nggak mini-mini banget ya ternyata ya, gede loh ini. Wah ini karena lensanya nggak cukup buat unboxing, jadi ya kita ambil detailnya langsung aja ya. Mantap. Jadi ini depan ada logonya Changhong, garansi 5 tahun. Ini kompresor. Nah, salah satu alasan kemarin ngambil ini daripada Gree itu ini, cuma 50 watt. Kalau ini sih nggak terlalu anu sih, nggak terlalu penting sih. Yang penting ini sih 50 watt. Ini belum saya kelintek-kelintek ya ininya. Di sini kita buka ini dalamnya isinya apa. Oke, setelah tadi ngambil detail luarnya, ini nggak tahu ya plus minusnya ya, belakangnya tuh masih kebuka gitu ya. Terus oke, ini kita sekarang buka isinya. Nah, kalau dibilang kecil ya enggak ya, ini bisa buat naruh susu. Ini bagus ya, plastik sih tapi ya kelihatan kokoh lah. Terus ini di beberapa review, nah ini kan tinggi ya, bisa buat naruh botol minuman yang agak gedean, bisa. Finishingnya juga oke. Terus ini, nah kalau di kulkas mini itu biasanya ya ini bisa dibilang kelebihan, bisa dibilang kekurangan ya. Freezernya itu di sini. Ini tempat pengaturan anunya. Terus kan biasanya kalau ada pendingin, biasanya tuh ini nanti ya bakal ada bunga esnya. Nah bunga es itu kan nanti kan mencair tuh biasanya kan netes. Nah ini makanya dikasih ini pakai kayak gini. Ini lumayan luas tuh. Tangan saya masuk sampai segini. Cuma yang bawah ini memang jadi yang bawah ini nggak sedalam yang atas. Cuma yang atas kan harus sedikit berbagi dengan nih rak yang tempat bawahnya freezer ini. Kalau nggak salah ini nggak boleh langsung dipakai, harus dinyalain dulu. Nggak boleh langsung diisi, harus dinyalain dulu 3-4 jam kondisi kosong, terus nanti baru bisa kita isi. Ini coba dilepasi dulu aja ya, isolasinya ini ya. Nah, ini udah tak bersihkan ya, bukan dibersihkan sih, dilepasi. Tadi ada isolasi biru, terus ada pengamannya di sini. Nah ini bisa dipindah-pindah sebenarnya. No, ini nggak paten sebenarnya, tapi emang lebih baik taruh di sini. Kenapa? Soalnya itu tadi nanti kalau dingin, jadi sumber dinginnya kulkas ini itu dari elemen ini tadi. Ini kalau beku nanti ada bunga esnya. Bunga es ini nanti kemungkinan besar nanti akan ada netes ini segini. Selain penada juga mungkin buah bisa ditaruh sini. Ini di dalamnya dikasih ice cube tray, sama ini ada kartu garansi sama buku petunjuk. Jadi nanti mungkin ya ini tak baca-baca dulu ya buku petunjuknya, sama nanti kita coba isi. Nanti ini misal maksimalnya kelihatannya seberapa ya. Ini harusnya ukuran susu UHT ini bisa segini, nggak tahu ini berapa mili ini. Terus ini kayaknya kemarin itu 650 mili itu bisa, tapi kalau nggak salah mentok. Tapi nanti kita coba ya. Ini kalau udah ya masuk unboxing ini juga lah, nggak usah masuk review nanti. Terus ini botolnya tinggi, mungkin nanti ini kan bisa kalian taruh film, mungkin di sini bisa, sini tetap bisa difungsikan buat yang lain, mungkin ya minuman atau apa, snack ya.
worth it sih untuk harga segini kayaknya. Ini juga mungkin kalian mau nyimpen apa ya, apa gitu, daging. Kalau buat anak kos ya harusnya ini bisa dibuat nyimpen es krim, daging. Cuma karena ini 50 watt, untuk bikin es sama mendinginkan ini sebagaimana mestinya menjadi freezer, itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi tepatnya kurang tahu sih berapa lamanya. Kan jadi ada escape tray-nya ini, coba buka. Nah, ini kan dapat ini kan. Ini dapat ini gratisannya dari sana. Masukkan ke sini. Kalau mau bikin es batu. Nah, sama mungkin bisa dibilang kekurangannya ini tuh dia nggak ada lampu LED-nya ya. Biasanya kalau yang di sini biasanya ada sensornya. Jadi kalau dipencet, kepencet sama pintu, dia mati. Ketika kebuka dia nyala. Ya ini salah satu kekurangannya dia. Ya nggak ada lampunya di dalam. Ya namanya juga kulkas murah. Ya udah, ini nanti kita coba running test dulu. Gimana nanti hasilnya. Terus sekarang nanti kita coba isi ya. Di sini, sama ini juga terutama penting sih ini. Kalau minuman buatnya seberapa. Kalau freezer sebenarnya nggak terlalu aku pakai sih. Tapi nggak apa, nanti dites juga ya kalau bikin es butuh berapa lama. Oke? Sip. Aduh, ternyata cuma unboxing gitu aja susah ya. Ternyata menjadi David di sini tidak semudah itu. Ya udah kalau gitu nanti sembari kita coba. Kan kalau kulkas pertama itu biasanya harus dinyalain dulu tapi nggak boleh diisi. Nanti setelah diisi gimana nanti tak share di video selanjutnya. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian kalau mungkin video ini bisa jadi referensi. Ya itu tadi ya, harga film naik, ketika turun kita harus beli agak banyak buat saving money ke depannya, ya kan? Logikanya gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.